Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan berbicara tentang sistem kebijakan yang ada di Navilastur. Jadi saya mau cerita dulu bahwa Navilastur ini dimulai sejak 2015 ya. Sejak 2015 waktu itu saya sama Umi Maula menjalankannya itu semuanya sendiri, kolaborasi kami berdua sampai 2016. Kira-kira 2017 itu ya, 2017 setelah Ula lahir, insya Allah setelah Ula lahir itu baru kita hire admin, kita ngerekrut sumber daya manusia yang bisa membantu segala sesuatu yang semula saya itu kerjakan sendiri atau bersama dengan Umi Maula. Dan sejak itulah ada banyak hal yang kita kerjakan, ada banyak hal yang kita pelajari, yang kami pelajari terkait dengan bagaimana membuat sistem kebijakan, bagaimana suatu hal itu bisa terdelivery dari yang kita pikirkan kepada tim kita, atau dalam hal itu adalah CS, Customer Service, atau kita juga menyebutkan sebagai admin. Jadi sejak itulah ada banyak hal yang kita coba buat seperti itu. Contoh dalam hal ini adalah sistem kebijakan. Nah, kemudian teman-teman beberapa hari yang lalu ya, baru-baru ini nih kita telah memperbaharui sistem kebijakannya. Sebenarnya sistem kebijakan ini nih ya telah ya seperti yang saya barusan katakan telah dibuat sejak 2017. Sesekali kita juga upgrade informasinya terbaru sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Jadi apa sih yang ingin saya bicarakan di sini? Ya, terkait dengan adanya beberapa pertanyaan dari tinjauan teman-teman sekalian yang masuk kepada kami. Yang pertama tuh, di sistem kebijakan kan kita tidak menerima tuh ya yang namanya deposit. Nah, jadi kita tuh merasa keberatan nih sebenarnya kalau misalkan ada kelebihan uang yang ngendap di kami. Karena apa? Itu kan menjadi beban. Dalam perspektif usaha itu kalau kita punya hutang, kita punya beban tuh ya, punya beban. Dalam konsep sebagai pribadi seorang muslim, saya tentu punya tanggung jawab memegang amanah. Nah, jangan sampai tuh misalkan teman-teman ada kelebihan uang, kita lalai mencatat, akhirnya lupa, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi itulah yang merasa akhirnya kita itu merasa kurang berkenan sebenarnya dengan adanya deposit. Makanya saya minta tuh di sistem kebijakannya sebelum keep barang, misalkan kita mau order, sebelum dipastikan bahwa barang itu ada, tolong jangan transfer dulu, jangan mendahului dari konfirmasi customer service kami. Meskipun di update stok itu ada, sebab apa? Reseller kami, reseller, agen, kemudian ada marketer itu ya alhamdulillah lumayan ada lah ya. Jadi meskipun di update stok pagi misalkan atau sore kita update stoknya itu masih ada, siapa tahu kan nggak ngerti tuh ketika pas nyampe giliran chat berdasarkan antrian dari yang terbawah nyampe ke bagiannya teman-teman itu ketika dibalas itu pas habis seperti itu. Nah, sehingga ketika barangnya habis dan tidak ada alternatif untuk ganti barang, akhirnya mau tidak mau uangnya menjadi ngendap, terdepositkan, kita punya hutang. Seperti itu. Nah, kemarin ada pertanyaan tuh dari teman-teman. Kita kan kalau ada barang OTW ya, kita nyetok ke supplier ya, ke produsen. Di sini kan saya sebagai distributor ya, nyetok ke supplier, ke produsen. Nyetoknya kan ada masa pengiriman tuh ya, paling tidak kurang lebih 1 minggu ya. Selama 1 minggu itu kan barangnya masih di perjalanan. Cuman kita itu memberlakukan karena yang pertama saking banyaknya tim penjualan, karena ada reseller, agen, marketer juga itu ya.
Kemudian barang yang kami jual terbatas dalam tanda kutip untuk memenuhi kebutuhan pasar dari tim penjualan kita. Jadi kita memilih nih, daripada teman-teman ekspektasinya ke kita itu tinggi dan kita tidak mampu memberikan supply barang yang memadai, akhirnya meskipun stok itu masih di perjalanan, kita share tuh di grup tim penjualan, di grup agen, reseller, dan marketer. Kita share, jadi teman-teman reseller, agen, dan marketer itu boleh keep barang yang masih di perjalanan meskipun barangnya belum nyampe ke sini. Sehingga mekanismenya seperti ini. Teman-teman itu kalau nge-keep barang yang OTW itu harus transfer seluruhnya nilai barangnya. Meskipun nih nanti kan kita menyediakan fasilitas ada pengiriman by Shopee. Karena apa? Di Shopee itu ada subsidi ongkir, kemudian teman-teman yang di daerah tertentu itu bahkan bisa tercover semuanya. Biasanya subsidi ongkirnya kan sampai 20.000 tuh. Nah, kalau sekitaran Malang, kemudian Jawa Timur, Surabaya, ya Jawa Timurnya Jawa Timur tertentu ya, Surabaya yang deket-deket aja itu bisa sampai tercover sepenuhnya. Yang semula subsidi ongkir kebijakan dari Shopee akhirnya kepada teman-teman tertentu itu menjadi gratis ongkir seperti itu. Nah, akhirnya meskipun mintanya by Shopee yang ada fasilitas subsidi ongkirnya, kita tuh minta barangnya ditransfer dulu senilai harga barangnya. Kemudian nanti kalau sudah datang baru check out. Jadi check outnya itu tidak ketika nge-keep-nya. Lain halnya ketika misalkan teman-teman itu nge-keep barang yang ready. Nge-keep barang yang ready misalkan sekarang baru check out Shopee. Senilai harga Shopee lebihnya ditransfer ke rekening kami. Biar apa? Biar uangnya tidak terlalu banyak ngendap di Shopee. Karena kita kan juga butuh percepatan dalam regulasi modal, regulasi inventory juga gitu ya. Nah, jadi kembali kepada transaksi OTW, barang yang masih di perjalanan, yang on the way ya. Jadi keep barang OTW sekarang, kemudian transfer sejumlah barangnya itu sekarang juga, hari ini atau maksimal besok jam 12 siang gitu. Nah, baru setelah 1 pekan kemudian itu barangnya sudah nyampe di sini, kemudian ready juga di sini, boleh check out di Shopee. Lah, kok ini berseberangan ya Mas dengan sistem kebijakan? Karena di sana itu Navilas tuh katanya nggak mau tuh ada deposit. Nah, kok di sini transfer dulu nanti baru check out? Itu kan ada lebihnya barang. Nah, begini, inilah yang saya akan sampaikan teman-teman ya. Deposit itu adalah uang yang masuk ke Navilas Tour, ke kami, dan kita perlakukan atau uangnya itu masuk kepada catatan hutang piutang. Nah, jadi ada catatan tuh di kita ya, uang masuk itu statusnya ada uang omset ya, uang penjualan normal, ada uang hutang piutang, misalkan ada uang masuk itu pasti piutang, kalau lebih barangnya nggak ada. Nah, jadi deposit itu kalau statusnya di kita masuk di pencatatan keuangan yang statusnya adalah hutang piutang. Adapun ketika misalkan teman-teman keep barang OTW, kemudian transfer hari ini senilai barangnya, 1 pekan kemudian nanti check out Shopee, itu kita tidak sampai mencatat. Karena apa? Ketika check out Shopee itu tidak sampai dicatat di buku keuangan, kita langsung transfer balik uangnya, seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman yang alhamdulillah ada orderannya lumayan nge-push tuh ya, lumayan luber, tumpah-tumpah begitu ya. Alhamdulillah. Ada juga yang sebelum kami sempat transfer balik, dia tuh malah order ulang, kemudian dikonfirmasi transferannya itu bayar pakai
check outan Shopee yang kemarin. Jadi itu tuh belum masuk deposit teman-teman ya. Yang perlu teman-teman pahami, itu tidak masuk deposit statusnya selama uang itu tuh tidak masuk di pencatatan hutang piutang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bisa difahami, dimengerti. Dan ada kejutan nih dari saya. Saya menyadari video ini tidak semuanya teman-teman bisa nonton, menyaksikan ya. Nah, disinilah saya ingin membangun sebuah kolaborasi dari tim semuanya. Kolaborasinya apa? Nah, bagi teman-teman yang punya wifi di rumahnya, bisa nonton video ini, silahkan buat resume dari video ini dan share nanti di grup penjualan ya. Kemudian nanti resume terbaik akan ada gift dari saya. Begitulah yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan ya. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.